Kenapa permainan Persib kemarin lebih bagus, meskipun lini belakang lebih buruk, tapi secara permainan overall lebih bagus? Ya karena lini tengah mereka berjalan dengan baik, menurut saya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan semalam ya, antara Arema menghadapi Persib Bandung yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Bali. Selain hujan deras yang mengguyur Stadion Dipta, hujan gol juga terjadi di pertandingan ini. 3-3, Arema yang sebelumnya kalah oleh Dewa United, kemudian Persib yang sebelumnya ditahan imbang Madura United, harus puas berbagi angka ya teman-teman. 3 gol Arema dicetak oleh Gustavo, pemain asing baru mereka dengan hat-trick. 2 diantaranya penalti, kemudian Persib juga 2 gol dari Ciro Alves dan 1 gol dari David da Silva. Nah, tentu saja Persib itu lebih disoroti ya teman-teman, mengingat mereka banyak pemain bintang. Luis Milla di tahun keduanya memiliki keleluasaan untuk memilih pemain yang sesuai dengan skemanya. Kemudian juga ada sedikit perubahan dari pertandingan pertama dari Persib ya teman-teman. Kalau Arema sih sebetulnya tidak jauh berbeda di pertandingan pertama. Hanya Persib ini cukup berbeda ya dari skema. Jika di pertandingan pertama mereka menggunakan skema 3 back, skema 3 center back, di pertandingan kedua mereka menggunakan 4 back ya teman-teman, dengan formasi 4-2-3-1 atau formasi 4-3-3 ya. Itu tergantung kondisi di lapangan. Di center back menarik diturunkan Alberto dan Nick Kuipers, 2 back jangkung yang sebetulnya tidak memiliki kecepatan ya teman-teman. Di kanan ada Putu Gede, di kiri ada Daisuke Sato, kemudian di tengah ada Mark Locke, Rahmat Irianto dan Beckham Putra sebagai playmaker mungkin ya. Kemudian di wing, di sektor sayap, Ciro di kanan, di kiri ada Edo Febriansah yang didorong bukan di posisi aslinya kan back kiri, kemudian didorong menjadi sayap kiri, dan kemudian striker David da Silva. Seperti di video sebelumnya yang saya kritisi dari Luis Milla adalah seringkali Beckham Putra ditaruh di sektor sayap. Nah, di pertandingan kali ini sesuai prediksi saya sebelumnya, Beckham Putra berduet dengan Rahmat Irianto dan Mark Locke di tengah. Beckham lebih menjadi playmaker, Irianto lebih menjaga kedalaman, menjadi gelandang bertahan, dan Mark Locke menjadi pembagi bola. Ini menurut saya komposisi yang pas. Karena apa? Dari 3 pemain ini memiliki tipikal yang berbeda. 3 pemain ini mewakili seluruh area lapangan. Beckham lebih fokus ke penyerang. Beckham juga bagus dalam hal melakukan truk pass, end passingnya bagus, 2 assist di pertandingan kemarin. Mark Locke juga sebagai pembagi bola bagus. Dia yang mengatur ritme permainan, kapan di switch ke kanan dan kapan di switch ke kiri. Sesekali juga dia melakukan truk pass. Rahmat Irianto menjadi orang pertama yang menghadang serangan lawan. Jadi ini komposisi yang pas ketimbang kemarin gitu loh teman-teman. Jadi kenapa permainan Persib kemarin lebih bagus, meskipun lini belakang lebih buruk, tapi secara permainan overall lebih bagus? Ya karena lini tengah mereka berjalan dengan baik menurut saya. Jadi dengan 3 pemain ini, kombinasi di lini tengah, kemudian juga transisinya cukup bagus, membangun serangannya cukup bagus, jadi terlihat hidup permainan. Kemudian juga yang sangat menonjol terlihat adalah di sektor kiri. Sektor kiri di babak pertama menjadi tumpuan Persib. Semua serangan Persib yang berbahaya hampir semuanya di sektor kiri. Dan pemainnya adalah Edo Febriansah. Ini pemain sangat bagus, adaptasinya cukup sukses, sangat cepat juga gitu loh teman-teman. Setiap kali Edo memegang bola, mendribble, dia berhasil melewati 1 pemain, 2 pemain Arema dan melakukan crossing yang berbahaya. Sesekali dia cut inside, kemudian melakukan shooting. Jadi ini pemain yang menurut saya sangat komplit ya teman-teman. Tidak hanya mengandalkan crossing yang akurat, tapi dia juga bisa masuk ke dalam, melakukan shooting yang kalau kita lihat di Rans beberapa kali golnya kan cut ke dalam gitu loh teman-teman, cut inside. Jadi sisi kiri ini menjadi kekuatan utama bagi Persib Bandung kemarin ya teman-teman, sehingga di kiri ini kan ada Edo, Ciro juga tampil lebih efektif. Karena apa? Seperti yang saya bilang kemarin, Ciro ini kan sebetulnya meskipun secara posisi di sayap
Ini pemain yang harus diberikan ruang, harus diberikan free roll ya, diberikan kebebasan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, sesekali menusuk. Dan lihat kemarin di pertandingan kemarin, Ciro cukup mengingatkan kita pada Ciro di Persikabo. Dia bisa melewati banyak pemain dan lain-lain, meskipun di beberapa kesempatan timingnya kurang pas. Dia terlalu memaksakan untuk melewati lawan, bola yang seharusnya diumpan ini malah di shoot dan lain-lain. Begitupun David da Silva. Terlepas dari gol keduanya yang sangat indah gitu loh teman-teman, tapi David ini beberapa kali juga ketika melihat posisi kawannya yang lebih menguntungkan, dia malah digocek misalkan. Jadi mungkin yang harus diperbaiki dari David da Silva dan Ciro ini timing ya teman-teman. Kapan memang waktunya harus langsung diumpan, kapan harus terus di dribbling gitu loh teman-teman. Tapi overall dua pemain ini ya sangat berkontribusi buat Persib kan. 4 gol Persib di 2 pertandingan ya 2 pemain ini gitu loh. Jadi peran Beckham Putra, peran Edo Febriansah di pertandingan ini sangat-sangat besar menurut saya. Selain menghasilkan assist juga ya teman-teman. Nah ini yang membedakan mengapa di pertandingan pertama serangan-serangan Persib tidak hidup gitu. Ya karena itu komposisi lini tengah yang pas ini dengan skema 4 back ini ternyata membuat lini serang Persib lebih efektif. Tapi di lini pertahanan mereka masih sangat rapuh. Menurut saya nyaris 3 gol Arema ini ya berkat kesalahan lini belakang mereka. Misalnya di gol pertama, Putu Gede kan itu clearance-nya kurang keras ya, dia mengenai pemain Arema. Tapi sebetulnya tidak bisa disalahin Putu Gede dong. Di situ juga Alberto posisinya salah gitu loh teman-teman. Jadi Alberto cukup lengah juga. Gol kedua misalnya penalti, itu sama gitu kan, kelengahan dari back-back Persib. Gol ketiga juga sama, ada blunder. Jadi skema 4 back ini mungkin kan sejak Luis Milla datang tidak pernah menggunakan skema 4 back, selalu 3 back. Mungkin ini masih adaptasi lah. Kita tidak bisa terus menghakimi, ini masih adaptasi. Tapi tidak dipungkiri ini Persib belum ideal sekali ya. Lini belakangnya masih sangat rapuh. Terutama nanti ketika menghadapi tim-tim besar ini akan kewalahan dengan permainan lini belakang seperti ini. Nah, terus opini saya juga ketika Nick Kuipers berduet dengan Alberto itu cukup riskan. Karena apa? Mereka punya postur yang tinggi, interceptnya cukup bagus, bola atasnya cukup bagus. Tapi ketika menghadapi duel-duel lari, ini pemain kepayahan itu dua-duanya gitu teman. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ketimbang memasang Nick dan Alberto, harus ada satu pemain yang cepat, center back yang cepat, yang dimiliki oleh Daisuke Sato. Kemarin lawan Madura ketika Sato ditaruh di center back itu bagus, lugas, ketimbang kemarin ditaruh di back kiri gitu loh teman-teman. Karena apa? Seperti di Man United ada Rafael Varane yang menjadi pemain tinggi yang bisa menghalau serangan lawan bola-bola udara, interceptnya bagus, tackle-nya bagus. Di sisi lain ada Lisandro Martinez yang meskipun posturnya pendek, tidak terlalu tinggi maksudnya, tapi dia dua-dua bola bawah dia cepat gitu loh, dia cepat, dia juga pandai menutup ruang, sama seperti Daisuke Sato. Jadi mungkin kalau Coach Luis Milla ingin melakukan perubahan, saya pikir duet Nick dan Alberto ini di pertandingan kemarin tidak efektif gitu kan. Tinggal mencari siapa bek kiri yang cocok apabila Daisuke Sato ditaruh di back tengah gitu loh teman-teman. Atau mungkin ini kan baru pertandingan pertama ya dengan skema 4 back, masih butuh adaptasi. Jadi menurut saya Persib secara serangan lebih bagus, permainan lebih enak ditonton, tapi lini belakang lebih buruk menurut saya dibandingin pertandingan pertama. Di pertandingan pertama lini belakang cukup oke lah, tapi serangannya buntu gitu kan. Nah, ini harus dipertahankan. Posisi Beckham Putra memang harus dikembalikan ke playmaker. Klok dan Irianto itu komposisi yang pas menurut saya. Edo di kiri udah oke, di kanan Ciro, David da Silva udah oke gitu teman-teman. Sementara Arema, striker barunya itu cukup bagus ya. Dia holding di bawahnya bagus, screening ballnya bagus. Dia juga ternyata meskipun posturnya besar ya cepat gitu loh teman-teman larinya. Jadi counter attack mereka terbukti sangat merepotkan Persib. Dedik Setiawan di menit 93 kalau nggak salah berpeluang untuk membuat Arema menang, tapi sayang tendangannya masih melebar ya teman-teman. Jadi Arema gak buruk sih menurut saya, ini cukup oke lah gitu loh, cukup oke menahan imbang Persib 3-3. Tinggal bagaimana mereka di lini belakang juga sebetulnya bermasalah.
beberapa kali center back mereka tuh membuang bola tapi tidak akurat. Jadi membuang bola malah kena lawan. Berapa kali kan ketika Persib melakukan long ball, kemudian clearance dari back-back Arema itu malah menguntungkan pemain-pemain Persib gitu loh. Itu beberapa kali tuh. Koordinasi lini belakang mungkin harus ditingkatkan. Tapi overall ya cukup bagus lah. Ini hasil yang adil buat kedua tim dan salam olahraga.